Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Ya. Nah, waktu pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana Rasul mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di awal-awal mereka tiba di kota Madinah, ketika mereka sudah kemudian membangun satu peradaban di sana. Pertama, ada penghadangan yang dilakukan kaum muslimin terhadap kabilah atau kafilah dagang Quraisy yang baru pulang dari daerah Syam. Ya, ini pukulan yang sangat telak bagi Quraisy. Ya, dulu mereka menguasai kaum muslimin, sekarang setelah hijrah mereka justru dihadang, maka ini salah satu langkah yang dilakukan sehingga pukulan berat terhadap kaum Quraisy pada saat itu. Kedua, Rasul itu melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada pada saat itu, ya, sehingga kemudian muncul simpati dari kabilah-kabilah di situ terhadap kaum muslimin, ya. Karena memang ini penting, ya, karena kan sebelumnya kabilah ini lebih condong kepada Quraisy, ya. Maka setelah kemudian kerjasama ini kemudian terjadi antara kaum muslimin dengan kabilah-kabilah ini kan menunjukkan bahwasanya kabilah-kabilah ini semakin memperkuat kaum muslimin, ya, pada saat itu. Ketiga, kaum muslimin itu sudah mulai kemudian menampakkan kekuatannya di kota Madinah. Ya, kenapa? Karena kan yang kita sebut ketika di Madinah itu ada 3 golongan. Golongan pertama yang beriman, golongan kedua musyrikin, munafik, ya, Abdullah ibnu Ubay dengan para kelompoknya. Ketiga Yahudi. Maka kekuatan kaum muslimin itu ditunjukkan pada 2 golongan ini. Ya. Karena kemudian masih ada sisa-sisa dari mereka kemudian yang ingin bahkan bekerja sama dengan Quraisy, ya, memang untuk mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, ya, pada saat itu. Nah, maka kemudian ada satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi ketika kemudian pada bulan Muharram, pada saat itu bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini ada satu kejadian pada saat itu di mana kaum musyrikin Makkah ini dihebohkan satu peristiwa, ya. Jadi kan Muharram ini termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram kan, Rajab, ya kan, kemudian Dzulhijjah, ya, bulan Muharram itu nggak boleh perang di situ. Itu dilarang menumpahkan darah. Tapi pada saat itu terjadi sebuah peristiwa, ya, yang dianggap oleh mereka ini pelanggaran tradisi, ya. Dan ini dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahash, ya, yang memang beliau pun sebenarnya sudah kemudian mempertimbangkan itu. Jadi mereka tuh menyerang kafilah dagangnya Quraisy pada saat itu yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jahash. Jadi sebenarnya itu sudah dimusyawarahkan. Akhirnya mereka mengambil keputusan menyerang kabilah dagang tersebut. Maka ketika mereka bawa ghanimah sampai ke kota Madinah, Rasul itu tidak mau menerima. Karena Rasul mengatakan dalam riwayat ini, aku tidak memerintahkan kalian itu untuk berperang di bulan haram. Maka di sini mulai tersebar propaganda dari kaum Quraisy, ya, bahwa Nabi Muhammad dan para kaum muslimin telah menghalalkan bulan haram, ya. Padahal bulan haram itu tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merampas ghanimah dan menawan, ya. Maka kemudian turun ayat di dalam Al-Quran yang kemudian menjelaskan tentang sikap yang diambil oleh kaum muslimin ketika kemudian menghadang kabilah dagang dari Quraisy pada saat itu. Itu dalam surat Al-Baqarah 217, yas'alunaka 'anil syahril haram, ya. Ketika kemudian mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram,
Ya, di sini katakanlah berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar, tapi menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, kufur kepada Allah, menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pukulan balik kepada Quraisy, ya, bahwasanya yang Quraisy lakukan itu lebih besar dari sekedar membunuh di bulan haram, dengan mencegah manusia dari jalan Allah, dengan mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Maka kemudian di sini diceritakan bahwasanya apa yang dikeluarkan oleh Quraisy, yang dilakukan Quraisy itu kemudian lebih besar dosanya ketimbang perang yang dilakukan kaum muslimin kepada mereka pada saat kemudian menghalangi kafilah dagang mereka, kemudian memerangi mereka pada saat itu. Ini dalam Sirah Ibnu Haisyam diceritakan, ya. Nah, kalau begitu kenapa kaum Quraisy ini juga tidak memegang konsep dari tradisi Quraisy, ya, untuk kemudian menyikapi kaum muslimin? Kita bahas intimidasi mereka ini kan intimidasi yang, ya, lebih besar ketimbang sekedar kemudian melanggar larangan pada bulan haram, ya. Nah, maka kemudian sudah terjadi secara kekuatan kaum muslimin itu sudah mulai menunjukkan. Dulu di Mekah tertindas, sekarang sudah mulai menunjukkan hegemoni dari kekuatan Islam itu ketika di Madinah. Nah, kemudian pada saat itu ada satu peristiwa penting juga yang di dalam sirah, yaitu kemudian pemindahan kiblat ke arah Ka'bah. Nah, jadi memang pada saat waktu Nabi masih di Masjidil Haram di Makkah, ya, beliau salat itu menghadap Baitul Maqdis, ya, menghadap Baitul Maqdis, ya. Nah, ini memang riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Jadi memang ada sebagian ulama berpandangan beliau menghadap Ka'bah, setelah Madinah baru kemudian beliau menghadap Baitul Maqdis. Tapi kemudian ada beberapa pandangan, ya, yang nanti akan coba kita bahas di sini, ya. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kemudian beliau berada di kota Madinah, ya, itu beberapa bulan lamanya, ya, beliau itu beberapa saat tetap sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah beliau hijrah beberapa bulan, tetap menghadap Baitul Maqdis. Ya, ini tentunya sambutan Yahudi terhadap ini cukup baik, karena Baitul Maqdis kan Yahudi juga biasanya menghadap ke sana, Baitul Maqdis. Jadi Yahudi memandang ini sebagai suatu hal yang baik menurut mereka. Ya, maksudnya itu adalah dipolitisir sama mereka, ya, namanya Yahudi. Mereka mencoba mempolitisir. Ya, kalau kemudian dalam tafsir Imam At-Tabari mereka bilang Muhammad ini menyelisihi kami, ya, tapi kemudian sholat kiblatnya menghadap ke kiblat kami, katanya, gitu. Ya kan? Ini bagaimana Yahudi mempolitisir, segala peluang yang ada tuh dipolitisir sama mereka. Muhammad menyelisihi kami, kata Imam At-Tabari dalam riwayatnya. Tapi kok sholat, lihat, nah beliau sholat kiblatnya menghadap kiblat kami. Ya, maka kemudian mereka menyangka bahwa kita ini kaum muslimin mengambil syariat dan tradisi kita ini, ya, itu kemudian adaptasi dari mereka, ya. Jadi kemudian ternyata ketika turun ayat untuk kemudian mengganti kiblat dari Baitul Maqdis untuk kemudian ke Masjidil Haram. Ini kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunggu-nunggu datangnya wahyu. Inilah luar biasanya, Masya Allah, ya. Nabi ini kan Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul kemudian sangat memperhatikan kondisi psikologis dari nabinya ini, ya.
Jadi teringat ketika kemudian Nabi dalam keadaan sedih di Isra Mi'rajkan. Ya. Nabi dituduh sebagai seorang penyihir, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituduh sebagai orang gila, ditolak, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Nabi itu menunggu-nunggu wahyu, beliau berharap itu dapat perintah dari Allah agar kemudian kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram, kembali kepada kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena Ka'bah ini adalah rumah yang kemudian penuh berkah, rumah pertama Allah di atas muka bumi, ya, di mana kita itu menghadap Ka'bah ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada keinginan agar kiblat kita itu terpisah dari kiblatnya Yahudi. Karena Yahudi juga kiblatnya ke Baitul Maqdis pada saat itu. Nah, dan untuk menghentikan propaganda mereka. Karena propaganda mereka ini sangat, jadi propaganda Yahudi ini sudah dimulai semenjak zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang ya jangan kaget gitu kan. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Ya, di sini Allah bilang, sungguh kami sering melihat wajahmu itu menengadah ke langit. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka di situ berubahlah kiblat kita tadi ke Masjidil Baitul Maqdis, sekarang berubah menghadap Masjidil Haram. Maka sholat pertama yang beliau kerjakan menghadap ke Ka'bah itu sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Itu sholat zuhur. Ya, kalau sholat pertama yang beliau lakukan di Masjidin Nabawi, ya, yang berkaitan dengan kiblat menghadap ke Ka'bah itu sholat asar. Sholat asar. Ya, kalau sholat pertama yang dilakukan oleh masjid penduduk Kuba, ya, kan Nabi itu ketika datang di Kuba itu beliau bangun masjid, kan? Itu adalah masjid sholat fajar, ya, sholat fajar. Setelah mereka kemudian mendapatkan berita tentang pindahnya kiblat, ya. Dan peristiwa ini cukup membuat bangsa Yahudi itu terpukul. Mereka shock. Ya, kenapa? Karena propaganda mereka kemudian dimatikan. Ya, mereka marah besar. Ya, tapi inilah kemudian mereka tidak menghentikan propaganda. Propagandanya itu tetap disebarkan ke seluruh penjuru Madinah. Ya, bahwa Al-Quran telah menurunkan ayat yang mematahkan propaganda mereka. Ya, bahwa klaim mereka bahwasanya merupakan satu hal bukti bakti mereka itu adalah menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis. Allah bantah dalam Al-Quran. Yahudi ini luar biasa. Ya, dalam Al-Quran Allah itu membantah mereka. Ya, laisal birra an tawallu, ya, wujuhakum qila masyriqi wal maghrib. Ya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, jadi bukanlah satu menghadapkan wajah kalian ke timur itu dan ke barat itu suatu kebaikan, kebaktian, ya. Namun itu sesungguhnya yang bakti itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, malaikat dan kitab-kitab serta nabi-nabi Allah. Ya, jadi ini bikin shock. Mereka kaget, ya. Karena inilah propaganda mereka yang kemudian bisa mereka lancarkan kepada kaum Madinah. Lihatlah, Muhammad itu menyelisihi kami, tapi urusan sholat mereka menghadap kiblat kami, katanya, yaitu Baitul Maqdis. Ya, jadi pemindahan kiblat yang terjadi di kota Madinah ini merupakan ujian dan cobaan untuk menunjukkan bagaimana akidah mereka, bagaimana mereka itu semangat menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah
ayat yang ke-143, ya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Ya, ila akhir ayat. Dan kami itu tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang agar bisa mengetahui, ya, siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang membelot, ya. Dan sungguh perpindahan kiblat itu terasa berat kecuali beberapa orang yang Allah berikan petunjuk. Allah tidak menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kenapa? Karena perpindahan kiblat ini itu untuk menguji, ini untuk melihat bagaimana reaksi, ya, bagaimana kemudian reaksi negatif kaum musyrikin ketika mendengar perpindahan kiblat ini. Ya. Ketika mendengar perpindahan kiblat ini, sebagian kaum musyrikin mengatakan Nabi SAW itu sudah bingung. Kaum munafikun mengatakan Nabi ini terguncang. Apa-apaan katanya ini, ya, ketika Nabi Muhammad mengarahkan kita ke sana ke sini, ya, ini hingga kemudian sebagian tuh merasa khawatir terhadap sholat yang kemudian mereka lakukan ke Baitul Maqdis, apakah pahalanya hilang atau tidak. Ini dalam tafsir Imam At-Tabari pada saat itu. Nah, ala kulli hal, Allah itu tidak menyia-nyiakan iman seseorang, tidak menyia-nyiakan salat yang mereka lakukan ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis pada saat itu, ya. Sehingga kemudian mereka yang salat dan meninggal dalam keadaan kiblat belum dipindah, tetap pahalanya itu didapatkan. Allah tidak menyia-nyiakan. Nah, maka kemudian inilah yang terjadi pada saat itu, beberapa hal, ya. Nabi itu ketika di Madinah awal-awalnya itu beliau membangun Baitul Mal. Ini penting karena ternyata nanti kita akan menemukan bahwa concern beliau terhadap perkara ekonomi ini juga besar ketika beliau membangun Baitul Mal, ya. Cuman Baitul Mal yang dibangun Nabi ini beda dengan jangan dianggap Baitul Mal wa Tamwil BMT, ya. Baitul Mal yang dibangun Rasul itu beda, ya. Karena ketika di Madinah kaum muslimin itu sudah jadi satu peradaban. Sehingga butuh satu lembaga yang bisa untuk kemudian menyimpan harta-harta kaum muslimin. Apa saja? Zakat, ya. Kemudian hadiah-hadiah yang diberikan oleh qabilah-qabilah disimpan di situ. Kemudian wakaf, ya. Kemudian amwal fadilah, harta yang tidak bertuan. Ya, kemudian jizyah. Ya, jizyah itu orang-orang non-muslim yang tinggal di Madinah disebut ahlu zimmi. Ahlu zimmi ini non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin. Mereka tuh hidup dengan damai. Mereka tuh bayar jizyah. Ya, dan jizyah inilah yang kemudian ditaruh di Baitul Mal. Ya, jadi semua penggajian aparatur negara tuh dari situ, Baitul Mal. Itu Nabi bangun ketika di Madinah. Ya. Kemudian Abu Bakar juga melanjutkan, Umar juga melanjutkan, ya, Utsman, ya. Kemudian Nabi di Madinah itu beliau membangun Al-Hisbah. Al-Hisbah ini market control untuk mengontrol pasar. Kenapa? Lagi-lagi bangsa Yahudi itu sangat menguasai pasar. Ya, bahkan Nabi itu suka jalan di pasar-pasar Madinah. Ya, ketika beliau datang tuh beliau jalan untuk ngecek, ya, hadza laisa suqina, ini bukan pasar kita. Beliau cek dulu, ya, sampai kemudian beliau menetapkan aturan, ada al-hisbah, ada namanya muhtasib di Madinah, orang yang tugasnya itu ngecek di pasar. Ya, Nabi lagi jalan ketemu tukang tepung, masukkan jarinya, kalau basah maka ditegur, kenapa yang basah ditaruh di bawah? Ini namanya al-hisbah, karena pasar tuh betul-betul dikuasai oleh bangsa Yahudi.
Ya, dan pasar ini juga kan menjadi sebuah tempat di mana kalau tidak diperhatikan dengan baik, ya ini tempat syaitan itu kan menancapkan benderanya, ya. Tapi ada satu kemudian yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam satu riwayat, barang siapa masuk pasar, kemudian dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dituliskan baginya 1.000.000 kebaikan dan akan dihapuskan baginya 1.000.000 keburukan. Ya, maka kalau lagi jalan masuk pasar apapun jangan lupa baca itu. Jangan lupa baca. Ya, itulah yang kemudian Nabi pesankan, Umar kemudian meriwayatkan itu. Karena pada saat di pasar itu tempat orang ini sedang lupa-lupanya kepada Allah. Ya, di pasar ini tempat orang sedang memikirkan dunia. Di pasar ini orang yang dalam pikirannya ini hanya untung dan rugi. Benar nggak? Kalau di pasar orang lagi pikirin. Maka sebenarnya konteks kita berzikir ketika orang lain lupa, kita beribadah ketika orang lain lupa, itu pahalanya sangat besar. Lagi malam kita sholat tahajud, di saat orang lebih banyak tidur atau bangun ibadah, tidur, maka pahalanya besar. Ketika orang di pasar, orang lebih banyak zikir atau lupa. Maka ketika kita beramal di kala orang lain lupa, itu pahalanya besar. Ya, maka dulu tuh Nabi suka keliling di pasar. Nah, ini dilakukan juga oleh sahabat ya, untuk kemudian sekedar mereka tuh kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, masuk pasar tuh sekedar untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau sekedar menyampaikan salam. Assalamualaikum. Jadi seakan-akan mengingatkan orang akan kebaikan. Ya begitu pun dulu di Madinah itu karena pasar dikuasai Yahudi, maka kemudian harus dibangun al-hisbah. Ya. Jadi luar biasa ya. Kalau kita ke pasar ngapain? Ya di saat dulu tuh mereka ke pasar tuh buat ngingetin orang biar nggak lupa ya. Ini jangan-jangan habis ini banyak yang ke pasar nih. Baca sebelum masuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dituliskan baginya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan baginya 1.000.000 keburukan. Nah, jadi itu yang terjadi di Madinah ya. Ada pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Allah seakan-akan tahu bahwa nabinya ini kemudian rindu dengan kota Makkah. Maka dipindahkan lagi kiblatnya. Pemindahan ini menghentikan propaganda Yahudi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini memusuhi mereka, tapi kemudian Nabi Muhammad kiblatnya sama dengan mereka ya. Seperti itu. Dan ada beberapa peristiwa-peristiwa ya. Nah, di Madinah sebenarnya ada Ahlus Sufa ya, kaum-kaum du'afa yang kemudian ikut bersama Nabi ya. Kemudian ada perjanjian-perjanjian, tapi kita hanya membahas hal-hal yang kemudian kira-kira semua kejadian ini sebenarnya penting ya. Tapi untuk kemudian kita mengangkat sesuatu yang ya kira-kira dominan lah untuk kita bahas dalam sirah ini. Insyaallah kita akan membahas tentang peristiwa perang yang disebut dengan Perang Badar ya. Ini di pertemuan berikut ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.